Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K instansi pada sekolahan saya SMP Negeri 5 Aulujami Kabupaten Bogor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Graciana Trihandeni. Saya sebagai guru seni budaya di SMP Negeri 5 Aulujami. Next. Seperti yang sudah diberikan arahan kemarin bahwa untuk presentasi di hari ini, di seminar hari ini, itu kita langsung di bab 4-nya saja. Jadi saya akan secara ringkas dan padat akan menyampaikan tentang presentasi saya hari ini. Yang pertama yaitu tentang rencana strategis SMP Negeri 5 Aulujami, yaitu tentang visinya. Visi dari sekolahan saya yaitu berprestasi, beriman, dan berbudi pekerti luhur. Adapun misinya di sini disebutkan ada 7. Yang pertama yaitu melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Kemudian yang kedua itu melaksanakan pembelajaran yang dinamis, inovatif, kreatif dengan pelibatan aktif dari siswa. Yang ketiga, menyediakan sumber pembelajaran yang memadai. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi, bakat, dan minat dari siswa. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang keenam, ada meningkatkan profesionalisme tenaga edukatif dan tenaga administratif. Yang terakhir dari misi kami yaitu meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Rencana hasil kerja P3K atau PPPK ini kami dari SMP Negeri 5 Aulujami dengan masa kontrak tahun 2022 sampai 2027 dan semoga seterusnya kita semua diperpanjang ya Bapak Ibu. Itu memiliki untuk khususnya SMP Negeri 5 Aulujami memiliki tujuannya yaitu yang satu, meningkatkan prestasi dengan mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik. Jadi kami ketika ingin meningkatkan prestasi peserta didik itu kita melihat dulu apa sih potensi yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian bakat dan minatnya mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan ketika anak tersebut harus berprestasi, tapi kita tidak melihat dari potensi, bakat dan minatnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, tenaga administratif, guna terciptanya pembelajaran yang dinamis, inovatif dan kreatif. Di sini meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga administratif itu bisa melalui beberapa fintech ataupun IHT supaya tenaga pendidik dan tenaga administratif memiliki skill yang bertambah dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran serta orang tua peserta didik dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Di sini kami memang sering mengajak orang tua, khususnya orang tua wali murid itu untuk bersama-sama bagaimana biar memajukan mereka, anak-anak mereka, peserta didiknya itu supaya bisa berkembang di sekolahnya. Kemudian berdasarkan dari pimpinan kami itu ada rencana kerjanya terlaksananya pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidik. Untuk pokok manajerial dan kewirausahaan itu memang sedang diupayakan di sekolah kami. Kemudian untuk supervisi, untuk di semester 2 ini sudah mau OTW yang kedua supervisinya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada terlaksananya kegiatan yang mendukung tugas guru. Ini rencana kerja saya di tahun pertama, di kegiatan pertama, yaitu kalau ini berarti masuknya ke kompetensi yang pedagogik, itu ada manajemen pembelajaran, meliputi kurikulum pembelajaran, silabus pembelajaran,
Rencana pelaksanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran, analisis hasil penilaian pembelajaran serta pembelajaran, perbaikan dan pengayaan yang dilaksanakan secara berkala. Adapun tahapannya itu meliputi perencanaan, ada rencana kegiatan, ada rencana pembuatan administrasi, kemudian ada menilai, mengevaluasi, kemudian menganalisis dari hasil belajar, kemudian yang terakhir adanya perbaikan ataupun pengayaan. Adapun output yang dihasilkan dari kegiatan pertama ini yaitu tentang administrasi pembelajaran, di mana Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa administrasi pembelajaran meliputi RPP dan kakak adiknya. Yang keempat, ada penerapan nilai berakhlak yang kita gunakan di sini, yaitu tentang kolaboratif, di mana saya ketika menyusun peralatan pembelajaran ini itu selalu mengajak teman sejawat ataupun MGMP sekolah untuk selalu mendiskusikan tentang rencana pembelajaran, tentang bagaimana materi yang akan kita sampaikan, tentang bagaimana pengayaan ataupun perbaikan yang akan kita tampilkan kepada anak didik kita. Ada di tahun pertama di kegiatan kedua ini adanya kegiatan diklat fungsional yang diikuti sesuai dengan ketentuan. Itu yang sedang marak ini memang lewatnya secara online ya Bapak Ibu. Itu bisa menambah pengalaman ataupun menambah keterampilan kita bila kita mengikuti diklat tersebut, dan dibuktikan dengan adanya sertifikat diklat. Penerapan akhlak yang ada di kegiatan kedua ini yaitu adanya akhlak adaptif dan kompeten. Di kegiatan ketiga ini saya mencoba merencanakan kerja ketika saya di kegiatan atau di kompetensi sosialnya, di mana saya bergabung dalam kolektif guru atau di nama lainnya adalah MGMP sekolah maupun MGMP kabupaten. Di situ tahapan-tahapan yang ada itu adalah melakukan koordinasi semua anggota sekolah, kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian penentuan materi untuk pembuatan soal dan kisi-kisi, entah itu baik di PTS, PKS, ataupun yang sekarang biasa disebut dengan formatif dan sumatif. Kemudian output yang dihasilkan dari kegiatan ini yaitu dengan adanya perangkat kurikulum dan pembelajaran dan bentuk soal serta kisi-kisi dari soal tersebut. Penerapan nilai akhlak yang ada dalam kegiatan tiga ini itu adalah kolaboratif, di mana saling bekerja sama antar teman sejawat demi untuk merefleksikan atau mencapai dari kegiatan ketiga ini. Di kegiatan keempat tahun pertama ini kembali lagi ke kompetensi pedagogik, di mana saya mencoba meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran. Jadi peningkatan hasil belajar itu selalu bisa dilihat dari bagaimana cara Bapak Ibu untuk membawakan materi yang disampaikan kepada siswa. Tahapan kegiatannya ini biasanya saya menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, yang tidak monoton, yang tidak hanya ceramah di depan mereka, tetapi saya mencoba mempergunakan atau mencoba berbagai metode yang ada. Outputnya, mereka akan semakin berpengalaman dan mereka akan lebih mengeksplor kemampuannya. Penerapannya di sini adalah kompeten, karena di sini saya berusaha untuk meningkatkan kualitas terbaik dari diri saya supaya bisa mencapai di kegiatan keempat ini. Masih di tahun pertama, di kegiatan kelima ini itu terlaksananya tugas lain yang relevan dengan tugas sekolah, yaitu sebagai wali kelas. Dan memang kebetulan di tahun ini saya juga dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi wali kelas di kelas 7. Tahapannya di sini adalah pembuatan laporan ataupun jurnal bagi hasil belajar siswa dan pengelolaan kelasnya. Outputnya di sini adanya bimbingan kepada peserta didik baik secara individu
maupun secara klasikal. Dan yang terakhir biasanya adalah tentang pengisian dan pembagian hasil belajar mereka. Penerapan yang ada di kegiatan kelima ini, itu saya lebih memfokuskan ke berorientasi pada pelayanan dan ke yang harmonisnya. Rencana kerja P3K yang di kegiatan 6 ini itu berkaitan dengan terlaksananya kegiatan pendukung tugas guru yang ada di organisasi profesi PGRI dan MGMP. Di situ alhamdulillah saya sudah ada kartu MGMP dan ada kartu PGRI. Penerapannya di sini adalah tentang akhlak yang loyal, di mana mencoba untuk menjaga nama baik sesama ASN, kemudian kepada pimpinan dan kepada organisasi profesi tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu dari rencana P3K saya di tahun ini. Kalau tidak salah tadi ada 6 kegiatan yang saya paparkan. Monggo pada Bapak Mentor, barangkali ada masukan atau tanggapan kepada saya. Ya, terima kasih Bu Grasiana. Ini yang beberapa sudah disampaikan tadi dari awal sampai akhir. Nanti ada beberapa yang perlu kami beri penjelasan secara real dalam kehidupan pembelajaran di tempat ini. Terutama pada poin keempat itu di situ ada sistem pembelajaran. Anak itu kalau pembelajarannya dengan metode yang monoton itu kan mungkin membosankan. Bosan, kadang-kadang karena saking bosannya maka mungkin anak tersebut mungkin ngantuk, mungkin apa dan sebagainya. Bahkan bisa menjadi membenci gurunya karena tidak menarik dalam penampilannya. Nah, di situ banyak model pembelajaran yang bervariasi. Nah, kalau melihat dari model pembelajaran yang bervariatif, bisa tidak Ibu yang selama ini dilakukan dengan diceritakan atau dijelaskan model yang pembelajaran yang baru itu yang seperti apa? Yang Ibu lakukan, monggo Bu. Mohon izin menjawab Bapak. Jadi model pembelajaran yang variatif di sini yang saya maksudkan dan saya masukkan ke dalam kegiatan rencana kegiatan kerja saya itu dalam pembelajaran kepada siswa itu saya sering memasukkan sejenis game Bapak. Di situ memang saya sering membuat permainan di dalam sebuah pelajaran karena seperti tadi yang sudah disampaikan sama rekan saya Bu Hilmi bahwa di SMP 5 Negeri Ulu Jami itu anak-anaknya memang dalam pembelajaran kurang bersemangat karena mereka niku pikirannya sudah bukan lagi fokus untuk belajar karena mereka ingin cepat pulang, kemudian mereka bisa bekerja, kemudian tiap minggunya mereka mendapatkan uang dan bahkan uangnya pun mungkin bisa tergolong besar gitu Bapak Ibu. Jadi memang untuk semangat belajarnya memang sangat kecil, belum bisa seperti anak-anak yang di lingkungan sekitarnya. Jadi di situ saya sering memasukkan model pembelajaran dengan yang model game learning. Di situ yang sudah sering saya sampaikan ke anak-anak atau saya terapkan ke anak-anak itu ada yang pertama yaitu ada model pembelajaran yang saya kasih nama sendiri, itu namanya Putu Nisinda. Kemudian yang kedua ada Marina dan Marjo. Kemudian yang ketiga yang baru kemarin saya terapkan itu ada metode BCL. BCL di sini bukan bunga cerita lestari ya Bapak Ibu, tapi di situ BCL berarti adalah buka, cermati dan lakukan. Jadi di permainan yang terakhir saya mencoba saya adopsi dari permainan yang sudah ada. Di situ berarti anak itu akan bermain mengoper atau saling melempar kertas, di mana kertas itu sudah disusun bulat, kemudian dirangkai, berlapis-lapis modelnya. Jadi ketika nanti disetelkan sebuah musik dan musik itu berhenti, anak yang terakhir memegang bola lapis kertas itu nanti akan mengupas satu kertas, kemudian dibaca, kemudian cermati, dan mereka akan melakukan apa yang ada di perintah di kertas tersebut. Jadi di dalam kertas tersebut tidak hanya pertanyaan, tapi juga banyak skill, apalagi di dalam seni budaya ada beberapa keterampilan di Bapak Ibu, ada seni tari, ada seni
seni musik, ada seni teater, kemudian ada juga seni lukis. Jadi nanti anak akan semakin tertantang ketika mereka akan dalam pembelajarannya itu ada game. Pernah saya ketika pertama di situ saya mencoba pembelajaran yang gimana anak yang mending serius, saya ajak serius tapi sama sekali memang belum bisa masuk Bapak Ibu. Jadi saya sekarang prinsipnya materi itu tidak terlalu harus mereka tahu bahwa ini adalah pengertian dari ini kumboten, tapi saya lebih prinsipnya untuk kepada mereka adalah hanya memahami bahwa maksud dari materi ini adalah seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Begitu Bapak Menteri. Ya, terima kasih penjelasan yang bagus ini bisa sebagai motivasi yang lain bahwa namanya metode atau variasi variatif model itu perlu dalam penyajian di pembelajaran anak. Terima kasih Bu, mohon ditutup. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.